Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah menurut datanya, kita langsung ke Ocean Data View. Nah, software ini udah aku upload ya di folder modulnya aku. Tinggal kalian download dan juga jalankan programnya, lalu next saja untuk penginstalannya. Nah, setelah dibuka, kita ke File, Add New, lalu kita namakan workspace kita. Saya latihan penuh. Oke, terus kita cari data yang kita gunakan. Karena kita tadi menggunakan data WOD, nah ini tersedia di World Ocean Database. Nah, untuk kalian yang pakai eh, TXT bisa, dan CDF bisa, dan Excel juga bisa nih pakai ini. Oke, oke. Lalu kita import non-native format Ocean Database dari data yang telah di-download tadi. Nah, ini CTD, MRB, OSD, dan BSM. Nah, kita masukkan dengan memblok seperti ini. Open. Nah, ini associate datanya. Usahakan sama ya dengan yang ada di sini target. Kalau udah sama, langsung aja oke. Nah, ini juga sama. Temperatur kita harus samakan. Oke, udah sama. Nah, ini data. Nah, ini data yang tadi. Nah, ini titik-titik biru ini data yang telah kita dapatkan di World Ocean Database. Nah, ini di Barat Sumatera. Oke, selanjutnya. Nah, kita tinggal yang pertama ya, itu membuat data station. Nah, ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini kan ada semacam kecilan ya. Ini bisa dihilangin aja pakai outside. Nah, ini udah lumayan bersih. Ini juga sama. Ini check outside-nya. Nah, ini juga lumayan bersih. Lalu bisa juga di set ya, set range. Di set range aja. Kalau biasanya salinitas itu kan 30 30 aja sampai 35 lah, 36. Nah, kita oke. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, ini juga, nah ini udah cukup sih range-nya. Nah, terus kalian bisa juga pakai jet ski. Nah, nanti keluar kedalaman berapa yang hasilnya sanitize. Nah, ini disebut profil vertikal. Nah, ini satu. Nah, terus selanjutnya kalian bikin
section. Nah, bikin section. Bentar. Sectionnya 2 aja. Nah, 2. Misalnya ini X-nya itu enggak, pertama kita define section dulu. Define section. Nah, kalau section kan kita melihat kayak melihat tembok aja. Jadi kita kelihatan profil kedalamannya, profil vertikalnya, dan juga profil terhadap jaraknya gitu dari stasiun 1 ke stasiun lain. Misalnya kita ambil section pertama dari sini sampai sini. Nah, terus kita misalnya in section 1. Terus ini bisa diubah lebar dari tapi segini aja dulu. Oke. Nah, ini kan nah, selanjutnya kita ini dulu interpolasi karena banyaknya data yang bolong kan. Nah, interpolasi seperti cuma nah seperti ini. Kalau misalnya teman-teman kurang bagus nih datanya kira-kira, nah, kalian bisa section lagi, define section, terus pilih yang mau gimana enak. Saya ambil yang paling bawah dari sini sampai ini misalnya. Ya. Nah, oke. Nah, ini udah lumayan bagus nih. Pakai tadi pakai ini. Tapi kalian juga bisa atur interpolasinya seberapa besar. Saya aku coba pakai 30 mil. Nah, ini masih ada tempo. Aku tambahin lagi 40 misalnya. Oke, tambahin lagi aja 50. Nah, seperti ini. Ini untuk salinitas. Lalu kita ganti ininya jadi temperatur aja. Nah, ini. Terus di berapa? 50 ya. Tambahin lagi aja loh. Oke, nice. Seperti ini. Nah, udah jadi nih action untuk yang di sini. Dan teman-teman tinggal analisis. Terutama yang di bagian salinitas itu bisa nih dianalisis. Masa air nih. Terutama yang bagian sini, tuh sini, itu memiliki nilai salinitas yang berbeda. Nah, itu udah section ya. Selanjutnya,
itu adalah scatter udah. Scatter kalau station itu dia bentuknya garis, kalau scatter titik-titik. Nah, kita pakai scatter. Terus selanjutnya surface. Kita ambil dua aja, dua surface. Nah, ini temperatur dan salinitas. Nah, ini kan untuk di permukaan ya. Jadi kalian bisa menambah beberapa permukaan lagi. Misalnya ingin 20 di 20 meter gimana, 50 meter, 100 dan sebagainya. Nah, itu caranya seperti ini. Bisa surface variable, terus pilih temperatur, ini depth. Nah, ini masukkan misalnya 100, add, terus 1000. Udah 3 aja. Terus salinitas juga sama, 100 sama 1000. Nah, udah dapat. Kita oke aja. Dan berarti kita ganti jadi 6 surface. Nah, tinggal kita ganti Z ini dengan 100 temperatur. Terus ini dengan salinitas 100. Terus ini bisa kita isi. Pastikan teman-teman sama isi yang berapa. Sering sekali dipakai 31,5 2,5 bisa main ya range ya seperti ini. Seperti ini. Nah, udah seperti ini disamakan range-nya. Terus kalian di grading lagi. Nah, seperti ini. Bisa ditambahin misalnya 50. Nah, seperti ini udah cukup. Ya, ini tambahkan semua.
Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk visual surface. Nah, nanti kalian analisisnya bagaimana variasinya dan juga kenapa kira-kira apakah nih misalnya kayak gini. Nah, ini kan rendah nih. Kita sempat lihat sampai tadi 5 PSU. Nggak mungkin kan kalau misalnya laut itu memiliki salinitas 5 PSU. Nah, itu analisisnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Atau kenapa ini temperaturnya misalnya di sini lebih hangat, di sini lebih rendah gitu. Nah, ini seperti ini. Kenapa? Nah, ini juga salinitasnya kenapa di sini lebih rendah daripada di sini. Nah, itu nanti kalian analisis masing-masing. Oke. Nah, udah. Setelah itu kita bikin, sebenarnya ini ada satu lagi yang salinitas, tapi kalian bisa tambahin satu lagi aja untuk buat Windows. Nah, selanjutnya kita bikin scatter kembali, tetapi kita memakai data yaitu potensial temperatur ya. Potensial temperatur nanti kita pakai ini potensial temperatur di terus sama absolute salinity juga. Tadi belum di add. Karena apa pakai potensial temperatur? Nah, dia potensial temperatur ini istilahnya dia tidak dipengaruhi oleh variabel tekanan karena kan semakin dalam kedalaman kan semakin tinggi gitu tekanannya. Jadi kalian jangan sampai karena ada tekanannya ini bisa mengaruhi temperatur. Jadi, X-nya salinity ya bisa pakai absolute salinity. Y-nya temperatur, potensial temperatur. Nah, ini banyak outlier, injek semua aja. Terus kita set range. Ini sampai 30. Dan 6. Oke, jadi gini. Nah, oke. Ini penampakan dari diagram TS, temperatur salinity. Kalian bisa tambahin depth. Nah, seperti ini. Nah, jadi diagram TS ini menjelaskan karakteristik massa air ya. Tentunya. Nanti kalian bisa jelasin nih, kira-kira di kedalaman ini dengan profil temperatur segini, salinitas segini, itu termasuk massa air apa? Nah, di layernya. Terus di intermediate layer dengan karakter seperti ini, dia masuknya apa? Terus di upper layer, sama juga nanti kalian analisis ini termasuk massa air apa. Nah, oke, terus itu saja buat tugas dari WOD-nya ini. Jadi kalian bikin pertama diagram TS, yang kedua, nah ini itu surface, 3 section, dan keempat ini profil vertikal. Nah, itu aja. Nah, kalian selanjutnya kalau misalnya mau save
plotnya bisa klik seperti ini. Kita plot Randy. Sorry. Terus oke. Tadi sudah ada di hasil tuh seperti ini. Itu dan nanti kalian masukkan di laporan kayak gini ya. Oke, itu untuk pengolahan WOD di ODV. Dan nanti kita ke tahap selanjutnya.